Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Siang-siang masih tetap semangat, tetap mengikuti Zoom karena minggu depan Anda sudah UTS. Jadi hari ini pertemuan terakhir sebelum ke UTS. Nanti akan kita bahas materi-materi yang nanti akan saya ujikan ketika di UTS. Nah, UTS-nya nanti itu berarti sebentar. UTS-nya nanti itu tanggal 14 ya. Minggu depan jam 1. Saya kasih waktu 1 jam. Nanti Anda masuk melalui Zoom sambil mengerjakan. Jadi saya melihat dan memantau aktivitas Anda ketika Anda mengerjakan UTS-nya. Nah, materinya apa saja yang saya ujikan ketika di UTS itu semuanya ada di Sunan. Pegangannya adalah buku ya. Bukunya silahkan di-download. Kalau peranan kemarin sudah saya diskusikan dengan Anda ya. Kemudian untuk yang perilaku biaya, ini juga nanti sekilas ya, akan saya sampaikan sebentar. Dan sudah ada YouTube dari saya, bisa Anda pelajari. Dan ada tugas kemarin juga. Kemudian ada activity based costing. Ya, ada YouTube-nya juga. Nanti yang saya keluarkan di ujian itu pertemuan kelima nanti analisis biaya volume laba. Kemudian ada tugas juga dari analisis biaya volume laba dan ini nanti saya ujikan di UTS dan keputusan taktis ini juga saya ujikan di UTS. Nanti ada 2 fokusnya di sini ya. Saya akan membahas yang analisis biaya volume dulu, baru yang keputusan taktis. Ya. Masuk ke materinya saja. Perilaku, activity. Nah, ini tentang analisis biaya volume laba. Semuanya sudah punya bukunya, berarti sudah bisa dipelajari sendiri ya. Di sini saya hanya menyampaikan sekilas apa yang dimaksud dengan analisis biaya, volume, dan laba. Berarti kan ada 3 kata kunci. Ada biaya, ada volume, dan ada laba. Nah, analisis ini digunakan oleh perusahaan untuk menentukan pengambilan keputusan jangka pendek. Jadi, keputusannya jangka pendek itu umurnya kurang dari 1 tahun. Jadi keputusan ini sangat urgent, harus ditentukan dalam waktu yang singkat. Nah, ini sudah ada batasan atau materi-materinya tentang yang pertama analisis biaya volume laba. Nah, atau bisa disebut dengan BVL. Apa sih BVL? Ya, alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan. Kata kuncinya di sini. Perencanaan penjualan berarti Anda berencana untuk jualan berapa unit, berapa rupiah, ya, dan membantu memecahkan masalah tersebut. Tentunya ketika Anda membuat sebuah produk, itu kan Anda harus punya perencanaan. Produk ini saya jual berapa rupiah harganya, Anda jual berapa yang diproduksi, berapa unit. Nah, ini Anda bisa menggunakan analisis BVL. Ya, analisisnya apa saja? Bisa pakai titik impas atau BEP, bisa pakai MOS atau margin of safety, atau bisa pakai DOL, degree of operating leverage. Jadi tekniknya ada 3 ini. Teknik yang pertama kita bisa menggunakan titik impas. Kalau menggunakan titik impas ini juga dibagi lagi atau BEP ya,
break even point. Apa yang dikatakan break even point itu adalah kondisi di mana sebuah perusahaan itu tidak menerima laba dan tidak menerima rugi. Atau dikatakan labanya Rp0. Nah, ada dua teknik untuk menentukan BEP. Tekniknya bisa menggunakan teknik BEP unit, bisa menggunakan BEP dalam bentuk rupiah. Yang kedua, BEP-nya dalam bentuk ini ada tadi dalam bentuk unit, yang kedua berdasarkan rupiah, dan ini juga sudah ada penjelasannya, ada perhitungannya, ada grafiknya juga. Jadi ketika Anda misalnya mau jualan siomay, ya, berarti kan Anda harus masak dulu. Sebelum Anda masak, Anda harus punya perhitungan. Saya harus membeli bahan berapa, nanti 1 kilogram ikan atau 1 kilogram tepung ini akan jadi berapa siomay, berapa yang harus saya jual. Ini Anda bisa menggunakan teknik BEP unit. Ya. Nah, teknik untuk BEP unit pun itu dibagi menjadi pendekatan, macam-macam pendekatan. Bisa menggunakan pendekatan laba operasi, juga bisa menggunakan pendekatan yang kedua, margin kontribusi. Nah, dipecah-pecah lagi ya. Yang berdasarkan laba operasi ini juga ada rumusnya. Ya. Jadi ini sudah ada rumusnya, laba operasi. Jadi langkahnya yang pertama, laba operasi itu rumusnya adalah penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Atau, nah ini bisa dibaca sendiri ya. Setelah tahu berapa laba operasinya, maka Anda akan bisa menentukan margin kontribusinya. Margin kontribusi itu adalah selisih antara pendapatan dikurangi biaya variabel. Ya. Kemudian langkah selanjutnya bisa menentukan laba bersihnya dengan cara margin kontribusi yang sudah ketemu ini dikurangi dengan biaya tetap. Ini juga sudah ada contohnya ya. Penjualan dikurangi dengan biaya variabel namanya margin kontribusi. Margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap namanya laba bersih atau laba sebelum pajak. Nah, ini ada solusinya. Bagaimana cara menentukannya? Ya. Di sini kan diketahui bahwa penjualannya adalah 550 juta dan 1000 unit. Nah, berarti harga jual per unitnya Anda bisa ngitung. 550.000 dibagi 1000 unit. Harga jual per unitnya 550 dan biaya variabel per unitnya kita cari berapa? Ini ya 400.000 dibagi dengan 1000. Berarti biaya variabel per unitnya adalah 400.000. Kemudian biaya tetap itu utuh ya. Kita ambil dari data sebelumnya 50.000. Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya Anda bisa menggunakan pendekatan laba operasi di mana laba operasinya dianggap Rp0. Tadi dikatakan BEP itu kan tidak untung tidak rugi. BEP-nya 0. Rumusnya adalah penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Ya. Atau Anda bisa jabarkan harga jual per unit dikali jumlah unit yang dijual, dikali dengan jumlah unit yang dijual, dikurangi dengan biaya variabel per unit dikali, nah ini kan jabarannya ya. Nah, berarti kita bisa pakai rumus ketika di matematika itu kan ada rumus ya. Berarti 550.000 kali kan belum tahu unit yang dijual. Ya kita pakai variabel unit saja. Dikurangi
biaya variabelnya tadi 400.000 ya per unitnya, dikali unit dikurangi biaya tetapnya 50.000. Nah, 550 dikurangi 400.000 unit itu masih 150.000 unit dikurangi 50 juta. Ya. Ini kan bisa pindah posisi. 150.000 unitnya pindah ke kiri, yang sebelah kanannya tetap ya. Kalau pindah kan negatif sebenarnya. Negatif 150.000 unit sama dengan negatif 50.000. Karena sama-sama negatif, maka ya kita hilangkan negatifnya jadi positif semua ya. Sehingga ketemu unitnya adalah 334. Apa artinya? Nah, ini sudah ada. Berdasarkan BEP per unit dengan pendekatan laba operasi diperoleh 334 unit. Jadi ketika Anda mau menjual itu minimal jualnya 334 unit. Kalau Anda menjual 333 unit, maka perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan akan mengalami keuntungan ketika dia mampu menjual 335 unit. Kalau 334 itu masih rugi, masih impas. Sampai sini ada masalah nggak untuk yang laba operasi? Oke, sekarang untuk yang pendekatan margin kontribusi bisa diskusi ya, supaya ada ini interaksinya. Bisa minta tolong Mbak Alia Zakia. Ya, Bu. Untuk grafik ini cara bacanya bagaimana ya, Mbak? Untuk grafiknya itu cara bacanya 11.000 itu untuk biaya tetapnya. Ya. Terus 16.000 rupiah itu untuk biaya BEP rupiah atau titik impas rupiah. Kemudian satu unit sebagai kuantitas. Yang 15 itu 15 unit sebagai BEP unit. Sebentar, 16.000 itu bukan BEP loh Mbak. 16.000 itu apa? 16.000 itu. Yang ini. Ini. Coba dibaca. Itu pendapatan perusahaan. Iya, beda loh ya. Kalau pendapatan itu kan berarti penjualan. Kalau BEP itu titik temu antara total biaya dengan total pendapatan. Total biaya ya, ya sama dengan 0. Nah, kalau ini belum menentukan BEP-nya, kita baru membaca ininya kondisi perusahaannya. Kondisi ini perusahaan memiliki total pendapatannya adalah 16.000. Ini adalah pendapatan paling tingginya dia, 16.000 ya. Biaya variabelnya, oh ini pakai bahasa variabel ya, 11.000 ya. Iya. Nah, selisih antara penjualan dengan biaya variabel namanya apa, Mbak? Margin kontribusi. Nah, margin kontribusi itu jumlahnya berapa berarti? 16.000 dikurangi 11.000 sama dengan 5.000 rupiah. Nah, 5.000 itu antara 11 sampai 16. Kontribusi itu letaknya di sini. Nah, ini namanya margin kontribusi. Nah, selanjutnya, jika produk terjual 10 unit, maka biaya variabelnya, ya tinggal dikalikan aja. 11.000 kali 10. 10. Ya kan? 110. Ya. Ini kan hanya contoh saja. Ya. Rasio margin kontribusi atau margin kontribusinya dulu kan 16.000 ya, 16.000 dikurangi 16.000 itu dikurangi 11.000. ya sisanya 5.000 ya. Itu Ya. marginnya. Kalau rasionya 1 min
dikurang Berapa? biaya variabelnya yaitu Rp11.000, kemudian dibagi harga jual per unit yaitu Rp11.000. Nah, harga jual kok. Harga jualnya Hmm? harga jualnya itu Yo, harga jualnya ya 16.000 dong, Mbak. berarti harga jual itu sama aja kayak pendapatan, Bu. Iya. Kalau harga jual per unit itu berarti, oh ini saya sebenarnya bukan dikali ya. Ini kan variabel totalnya adalah 11.000. Sebentar, ini 11.000 itu totalnya ya. Berarti kalau terjual 10 kan sebenarnya bukan dikali 10, dibagi 10 harusnya. 1.100 harusnya ini. 1.100 ya, dibagi 16.000 per 10. Kan unitnya 10. 1.600. Berarti 1 min 1.100 dibagi 1.600. Coba saya pakai 1 1 min gini. Diketahui, berarti ini saya gedein aja. Harga jualnya, harga jual total ya. Tadi berapa Mbak? 16.000 ya. harga jual totalnya 16.000. Terus harga biaya apa tadi? Variabelnya 11.000. Total ya. Biaya variabel Ya, total ya. Nah, misalkan kok Anda itu bisa memproduksi atau menjual 10 ya. Berarti ini kan bukan dikali ya, dibagi karena itu total. Mohon maaf itu berarti PDF saya yang keliru ya. Bagi gini harusnya. Nah, untuk menghitung rasionya berarti sama dengan 1 min 1 min biaya variabel ya kan dibagi biaya variabel dibagi harga jual. per unit. Nah, yaitu 1.600. Iya. Gini kan 0,3125. Harusnya seperti itu. Oke, ini koreksi dari saya nanti ya. Ada kekeliruan di sini. Mohon maaf. Nah, rumusnya BEP dalam unit itu bisa pakai model 1, bisa pakai model 2. Coba, ini case tadinya perusahaan apa, Mbak? PT Mariam, Usahanya? usaha batu bata. Ya, harga jual per unitnya? Harga jual per unitnya 1.100, variabel per unitnya Rp500, biaya tetapnya Rp1.200.000. Nah, diminta untuk menghitung BEP dalam unit dengan pendekatan margin kontribusi. Ya, bisa pakai model 1, itu pakai rumus yang ini. Biaya tetap totalnya adalah 1.200.000 dibagi harga jual per unitnya 1.100 dikurangi biaya variabelnya 500. Hasilnya berapa unit, Mbak? 200 unit. Iya. Jadi perusahaan ini ya, perusahaan Mariam ini dia memproduksi batu bata itu minimal 201. Minimal ya. Atau menjualnya minimal 201 supaya mulai dapat untung. Kalau dia hanya mampu menjual 200 unit, maka dia tidak untung, tidak rugi. Untungnya Rp0. Nah, jadi baik model 1 maupun model 2 ya, itu sebenarnya sama nanti. Bisa Anda cek nanti ya, bisa pakai rumus ini. Nah, kalau di contoh saya hanya pakai model 1 ya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, untuk yang bentuk rupiah, ini juga sama BEP-nya.
Jadi satuannya rupiah. Kalau tadi satuannya unit, kalau ini satuannya rupiah. Intinya perusahaan itu tidak untung tidak rugi itu ketika dia mampu menjual berapa rupiah. Nah, rumus BEP-nya ini ya. Biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusinya itu sendiri, itu rumusnya sama kayak tadi ya, 1 min biaya variabel dibagi ini. Oke, cukup Mbak Alia tadi ya. Bisa nulis di chat nama sama NIM-nya. Iya, Bu. Sekarang ganti Mbak Dana Salsabila coba. Untuk yang Iya, Bu. gunanya Oke. toko Mariam, Kenapa? Mbak Sri Rezeki. untuk yang perusahaan Mariam, ya, yang BEP unit itu tadi kan 1.200.000. Nah, itu dibagi dengan 600, itu menghasilkan 2.000 kalau tadi saya hitung ulang. Oh iya. 1.200.000 dibagi Dibagi 600. sama dengan 2.000. Ya, Oh iya, berarti kurang 0,1. iya, Bu. Oh iya. Berarti PEP dalam unitnya 2.000 unit. Karena ini sudah PDF ya, saya nggak bisa ngedit ya. 2.000 unit, kemudian minimal harus jualnya 2.001 ya, bukan 201 ya. Oke, ya mohon maaf ini kekeliruan lagi ini ketika saya ngetik ya. Nanti jadi masukan, nanti saya perbaiki lagi buku saya. Baik, terima kasih Mbak Sri Rezeki, bisa nulis di chat nama sama NIM-nya ya. Baik, Bu. Sama-sama. Oke, lanjut. Tadi sama Mbak siapa? Saya. Ya. Mbak Dana pakai yang model rupiah ya. Nama perusahaannya apa, Mbak? Rina. Ya, usahanya? Cat tembok warna-warni. Ya. Kemudian harga jualnya berapa per unit? 125.000. Biaya variabelnya? 71.000. Biaya tetapnya? 1 juta. Nah, kita bisa pakai rumus yang di atas ini ya. Bisa menghitung rasionya dulu. Rasio margin kontribusinya 1 min. Biaya variabelnya berapa, Mbak? 71.000. Dibagi harga jualnya? Dibagi harga jualnya 125.000. Ya, ketemunya 0,568 ini ya. Nah, 1 min 0, sekian berarti rasionya yang ini 0,4. Nah, BEP dalam bentuk rupiahnya berapa biaya tetap totalnya tadi Mbak Dana? 1 juta. Ya, ketemu BEP-nya 2 juta sekian. Benar enggak? Coba dicek lagi, siapa tahu saya salah perhitungan lagi. Ya. Sudah benar? Oke, kalau sudah benar berarti penjualan minimalnya ya angkanya sekian. Kalau mau untung ya harus di atas ini, gitu. Oke, ada masalah ya. Sekarang yang bentuk grafik. Ya, BEP itu bisa dibuat dalam bentuk grafik. Ini juga ada case tadinya. Jadi di sini kalau pakai grafik itu Anda harus menggambar. Menggambarnya sebenarnya pakai aturannya, pakai kertas kotak-kotak itu biar jarak antar apa ya, angkanya itu sama. Kalau yang ini kan saya kira-kira sendiri. Diketahui harga jualnya 100, biaya variabelnya 30. Langkahnya, nah ini sudah ada ya. Tentukan garis vertikal dan garis horizontal, berarti Anda mengerjakan ini dulu. Nah, ini vertikalnya, ini horizontalnya. Di sini pada kondisi di tengah itu 0. Ya. Tentukan garis biaya tetap. Ya,
berapa biaya tetapnya? Diketahui enggak biaya tetapnya di sini? Diasumsikan. Biaya tetapnya diasumsikan 100 ya. Kalau garisnya yang lurus, ini diasumsikan biaya tetapnya ya. Titik impasnya itu berarti pertemuannya di sini, di titik ini. Ini diasumsikan adalah 20 ya. Kalau yang di sini 40, berarti kira-kira tengahnya itu di sini 20 ya. Ya. Minimal yang harus dijual adalah 20 unit. Supaya mendapatkan impas. Oke, untuk MOS, tadi yang BEP ya. BEP sudah, sekarang yang MOS. Yang MOS itu harus di atasnya volume impas. Kalau mau mengerjakan MOS, harus tahu impasnya dulu. Anda nggak bisa menentukan MOS kalau impasnya tidak diketahui. MOS, siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah perusahaan sendiri. Perusahaan A dengan perusahaan B, MOS-nya pasti berbeda. Karena tergantung target atau kemampuan dari perusahaan. Nah, coba ini ada contoh nggak ya MOS-nya? Kemarin soalnya yang mana ya? Ada tugas nggak ya? Ada, Bu. Ini ya? Ini sama kayak yang di buku ya berarti ya? Iya, sama. Kayaknya sama dengan di buku deh. Nah, ini diketahui biaya tetapnya sekian, variabel, harga jual. Kita bisa pakai ini aja. Kalau Excel kurang begitu bisa. Sebenarnya bisa pakai Excel itu ya. Tentukan dulu garis vertikal dan garis horizontalnya. Diminta membuat grafik nggak sih itu soalnya? Iya. Bikin grafik ya. Oke. Anggap aja ini 0 ya, yang di sebelah sini ya. Ya. Langkah pertama, Anda tentukan berapa biaya tetapnya dulu. 35 juta ya. Nah, berarti ini dikira-kira, tapi sebenarnya ini angkanya harus benar ya. Saya asumsikan biaya tetapnya di sini. Di sini 35. Kok 35? Iya, benar. 35 juta. Anggap aja ini biaya tetapnya ya. Biaya tetap itu pasti lurus. Oke. Langkah kedua. Harga jual per unit 5 juta ya. Berarti gini. Anda harus bikin titik dulu. Jadi ini kan 0. Anggap aja ini angka 1 ya. Pada penjualan pertama itu pendapatannya di sini kan 5.000. Berarti di sini Anda bikin titik 5.000 di sini. Berarti kan titiknya ini 1, 5 di sini ya. Berarti titiknya di sini.
Titik itu yang mana ya? Berarti titiknya di sini. Kalau 2 berarti kan 10.000. Nah, itu namanya penjualan. Kalau penjualan itu dengan cara Anda tarik garis 45 derajat. Karena dia kan pasti imbang antara X dan Y-nya. Pada penjualan 1 itu nanti biaya penjualannya 5.000. Pada unit kedua penjualannya 10.000 dan seterusnya. Ini namanya pendapatan ya atau penjualan. Nah, untuk menentukan berapa BEP-nya itu kan pertemuan antara total biaya dengan pendapatan. Nah, total biaya itu bisa total biaya bisa Anda tarik garis di atas biaya tetap ini sejajar sebentar. Sebelum biaya tetap kita menentukan biaya variabelnya dulu. Ya, maaf. Biaya variabelnya dulu ditentukan. 3 juta per unitnya. Satu 3 juta. Berarti sebenarnya soalnya kok aneh ya? 3 juta sama 5 juta ini untungnya 2. Apa bisa ini ya? Jadi sebaiknya kalau mau bikin titik impas pakai grafik itu di terakhir sebenarnya. Titik impas itu lebih baiknya pakai rumus dulu baru pakai grafik. Karena kalau pakai grafik itu kan pakai ilmu kira-kira ya. Biaya variabelnya harusnya kan pada unit 1 dia ketemunya 30 juta. 30 juta itu di sini. Berarti kira-kira aja 3 juta itu di sini. 3 juta itu berarti di sini. Ya, variabelnya berarti di sini. Karena ini ilmu kira-kira ya. Kalau pakai yang buku kotak itu akan lebih mudah. Kemudian untuk total biayanya adalah sejajar dengan ini. Atau mungkin saya kasih warna beda aja deh, warnanya merah. Kalau ini warna lain misalnya. BEP-nya itu ada di sini. Dan di sini. Ini saya kasih. Kalau seperti ini kan kita nggak tahu ya angkanya berapa, karena kan kita nggak tahu dasarnya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, ini titiknya, berapa unitnya, berapa rupiahnya, itu bisa kita cek melalui rumus. Kalau mau bikin grafiknya seperti ini caranya. Kita cek pakai rumus ya. Dalam unit dulu, rumusnya tadi apa kalau dalam unit? Mungkin Mbak Sri Rezeki bisa memberikan contoh. Impas unit rumusnya apa, Mbak? Biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Kurang jelas, Mbak? Biaya tetap total senilai 35. Saya nggak dengar ya, Mbak? Biaya tetap total 35 juta. Lebih dekat lagi dengan laptop mungkin. Biaya tetap total 35 juta. Biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. harga jual per unit dibagi Dikurangi biaya variabel per unit.
Ya, Variabel. per unit. Dibagi apa dikurangi? Kurangi. Kurangi. Biaya variabel. Oke, biaya tetap totalnya berapa, Mbak? 35 juta. 35. Iya. Harga jualnya Harga jual 5 juta. dikurangi 3 biaya juta. variabelnya 3 juta. ini ya. Ini sebenarnya dibagi ya. Nah, ini kan bisa pakai rumus 35 juta dibagi 5 juta min 3 juta ya. Hasilnya koma, Mbak. Dibulatkan jadi 18. Kenapa? Dibulatkan jadi 18. 16, 18. 18. Oke. Kan nggak ada barang kok koma-koma ya. Kita bulatinnya 18 saja. Kalau Anda bulatin jadi 17, itu Anda rugi apa untung? Tetap rugi karena ada 0,5-nya. Pastinya rugi karena di bawah dari 17,5 ya. Oke. 18 unit. Nah, sekarang kalau impas rupiahnya, Mbak. Untuk impas rupiahnya dicari rasio margin kontribusinya. Dengan Rumusnya rumus adalah? 1 1 min. kurangi dibagi harga jual per unit. Anda pakai rumus yang Biaya mana? variabel- Yang biaya variabel dibagi harga jual per unit. Anda pakai rumus rasio margin dulu. Iya, yang ini. Baru pakai yang BEP rupiah ya. Iya. Oke. Hitung rasio marginnya dulu. 1 min 1 min biaya variabel dibagi bagi harga jual per unit. agak kenceng Mbak suaranya nggak dengar saya. Ya ya. Sama dengan 1 min 3 juta. biaya variabel ya dibagi biaya variabelnya yang keliru. Ini ya. Dibagi biaya tetapnya 5 juta. Biaya tetap harga jualnya pakai koma enggak ini? 0,4. Iya, pakai koma hasilnya. 0,4 ya. Baru menghitung impas rupiah. Rumusnya apa, Mbak? Biaya tetap total Biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi. ya, rasio berapa dibagi berapa berarti? 25 juta dibagi 0,4. 35 juta dibagi dengan 0,4 ini ya. Berapa rupiah? 87.500 rupiah. 87.500. Berarti kan ini bisa kita aplikasikan. Di sini berarti berapa unitnya? Tadi ketemu berapa, Mbak? Di titik 18 yang X. 18 unit ya. Satuannya kan unit. Yang sebelah kirinya ini berapa rupiah berarti? 87.500. Iya. Jadi antara gambar dengan rumus itu harus sinkron. Jadi gini. Rumus terbukti angkanya 18,87500. Secara gambar juga terbukti 87500 itu kan di atasnya 35 juta.
Dan ini di sini 18. Kalau benar angkanya kan ini jaraknya loh. Ini benar-benar 18 memang gitu. Walaupun sebenarnya tadi pakai koma ya. Kalau yang namanya barang kan nggak mungkin. Misalnya Anda jualan batu bata 18 unit, kan nggak mungkin jualan batu batanya 17,5 unit, kan nggak ada. Nah, dimarahin si pembelinya nanti kalau sampai pecah-pecahan seperti itu. Oke ya, ini soal yang pertama sudah kejawab. Ini nanti masuk di ujian. Soal yang kedua. Letak margin of safety-nya. Oke, berarti gambar ini tunjukkan margin of safety-nya. Itu bisa, ini tak panjangin yang biaya totalnya ya. Ini masih ke sana lagi. Margin of safety itu kan berapa penjualan yang diinginkan. Coba ini pengertiannya dicek lagi ya. Berapa unit penjualan atau berapa unit yang diharapkan terjual atas volume impas. Yang menentukan siapa? Perusahaan itu sendiri. Kamu pengen berapa unit setelah impas yang kamu jual? Kalau digambar di sini, kan 18 unit ya impasnya ya. Kamu pengen dapat untung berapa unit di atasnya 18 ini? Itu yang menentukan kamu sendiri. Jadi di bawah di sini Anda ceritakan bahwa harapan si penjual kepinginnya itu menjual 20 unit. Ini contoh aja di atas impas. Berarti kan 18 plus berapa ya? Plus 20 sama dengan 38. 38 unit itu di mana? Ya ini harus dipanjangin lagi. Harus pakai rasio ya. Jadi 1 sampai 18 itu kan rasionya sekian. Kalau 38 atau mungkin gini deh, karena 38 kan kepanjangan ya. Misalnya saya kepinginnya, yang namanya pengusaha itu kan nggak mungkin untungnya pengen yang kecil, pasti pengennya yang besar. Nah, harapan Anda harus di atasnya 2 kali lipatnya, misalnya kan berarti 20-nya. Di atasnya 18, 2 kali lipatnya kan sekitar 36 ya. Nah, itu Anda bisa menentukan 20. Dan itu yang menentukan adalah perusahaan sendiri yang tahu kondisinya. Oh, kalau modelku sekian ya aku kepengennya jualannya sekian. Jangan sampai Anda punya harapan tinggi tapi rantai modal. Nah, terus nanti kulaannya pakai apa? Nah, itu perlu Anda perhatikan di sini. Ini kan saya kasih contoh aja yang angkanya sesuai dengan di gambar saya, misalnya adalah 5 unit di atas dari impas saja. 25 ya. 25 itu di mana? 25 itu letaknya di sini kan? Contoh aja ini. Ini 25. Ya. Kalau dalam bentuk rupiah itu berapa? Ya tinggal dikalikan. Harga jual berarti kan ini unitnya. Harga MOS-nya sama dengan 25 unit dikalikan dengan harga jualnya. Berapa harga jualnya tadi? 5 juta. 5 juta kan? Jual 5 unit dikali 5 juta. Nah, dihitung berarti sama dengan 125 juta kayaknya. Benar enggak? 125 juta itu kan berarti di sini letaknya. Ini saya tarik lagi aja ke atas. $125 juta. Nah, angkanya ini kan harus, gambarnya kan harus Anda tarik sampai ketemu. Bentar.
Ini enggak sampai ya. Anggap aja 125-nya di sini ya. Nah, MOS-nya itu berarti kan ini. Anggap aja di sini ya, ini 125-nya di sini. Terus kita tarik 25-nya di sini. Nah, inilah letak dari MOS. Saya pakai yang kurung kurawal aja. Yang mana ya kurung kurawal ya? Oh, ini. MOS-nya di sini. MOS dalam bentuk rupiahnya oh, sorry. Ini harga jual. Berarti MOS-nya adalah 125 juta dikurangi impasnya 87,5 juta. Sama dengan 12,5 tambah 25, 37,5. Jadi ini kurung kurawal ini itu ketemunya 37,5 juta. Ya 7,5. Enggak kelihatan ya. Ya, 37,5. Kalau unitnya tadi 5 ya. Maaf keliru. Ini 5. Berarti 5 plus bukan 20, 5 plus 18. Berarti 23. Di sini bukan 25 tapi 23. Nah, MOS dalam bentuk unitnya ini. Berapa selisihnya? 5. Nah, ini cara menentukan MOS-nya. MOS dalam bentuk unit itu 5, MOS dalam bentuk rupiah adalah 37,5 juta. Letaknya di sini dalam bentuk rupiah, kalau yang dalam bentuk unit letaknya di sini. Gitu. Oke. Gak repot ya memang mengerjakannya. Ya. Ya, izin bertanya. Boleh. Untuk yang harapan itu kan kalau di video itu harapan dikurangi BEP Bu, bukan ditambah. Yang benar ditambah Dikurangi. atau dikurang Bu? Harapan? Iya, di video dikurangi. Iya. Enggak gini loh, harapanmu kan 5. Kalau harapanmu 23, ini kebalik. Bisa saja seperti itu. Berarti bahasanya saya rubah gini, harapanku adalah 23. Kan sama kan? Anda kepengennya gimana? Harapannya 5 unit di atas impas atau harapannya langsung ketemu angka? Sama enggak? Mbak Sri Rezeki? Sama Bu, tinggal pemilihan. Sama kan? Iya. Terserah. Anda bahasanya mau mengharapkannya 5 unit di atas impas atau langsung mengharapkannya 23. Nah, itu bahasanya saja yang berbeda. Tapi sebenarnya angkanya kan sama. Atau misalnya gini bahasanya dirubah. Harapan penjual adalah mampu menjual 23. Maka MOS-nya adalah rumusnya 23 dikurangi 18 sama dengan 5. Kan sama. Terserah Anda maunya pakai bahasa apa?
Mohon Oke ya, itu untuk yang rumus ini. Untuk MOS penjualan itu kan tadi ditentukan 25 unit. Mbak, suaramu itu enggak jelas. Yang lainnya gimana? Dengar enggak suaranya Mbak Sri Rezeki? Enggak dengar, Bu. Nah, iya, makanya dari tadi saya tuh sampai, atau mungkin nulis di chat Mbak, karena suaranya benar-benar jauh sekali. Ya. Ini tema untuk analisis BVL. Masih ada analisis keputusan taktis. Ini juga banyak yang harus Anda pelajari ya. Jadi kalau taktis ini harus punya ini dulu, pemahaman dulu. Jadi kalau di taktis itu ada empat teknik. Kalau yang di analisis BVL kan tadi ada 3 teknik ya. Ini kalau analisis keputusan taktis itu ada 4 dan masing-masing dari keputusan tersebut itu memiliki teknik sendiri-sendiri lagi. Membuat atau membeli, misalnya perusahaan itu kadang kan ada yang spare part-nya beli, ada yang spare part-nya bikin. Nah, itu masuk ke kategori yang pertama. Atau mempertahankan atau menghentikan segmen atau lini produk. Segmen itu misalnya gini, PT Indofood itu kan punya mie, punya saus, punya kecap, ya. Itu masing-masing punya usaha masing-masing. Dan masing-masing usaha itu pastinya dia akan menghasilkan laba masing-masing. Kalau salah satu dari segmen tersebut ada yang rugi, maka Anda harus hati-hati, Anda harus waspada. Benar enggak ini untuk dijalankan? Nah, ini maksudnya keputusan yang kedua. Ya, ketiga, menerima suatu pesanan khusus di bawah harga normal. Contohnya gini, Anda misalnya jualan es. Nah, sebut aja namanya, misalnya es krim cam, misalnya gitu ya. Es krim cam itu Anda kalau jual biasa itu harganya 1.000, tapi ketika ada orang yang khusus membeli dengan harga Rp900, itu kira-kira Anda akan menolak atau menerima pesanan tersebut, itu kategori yang C. Jadi ketika menerima kondisi seperti itu, seorang akuntan manajemen nggak boleh serta-merta langsung menolak. Harus punya analisis, namanya keputusan taktis. Jadi dianalisis untung ruginya. Kalau dijual di luar 1.000, kalau dibeli sama si pembeli A dengan pesanan khusus harganya 900. Berarti kan aku rugi 100. Nah, itu mikirnya jangan seperti itu. Dan masing-masing dari teknik itu dia punya ini sendiri, punya klasifikasi sendiri-sendiri ya. Dan saya kira di YouTube saya ada semua. Dan ini juga jelas sudah saya contohkan masing-masing dari analisisnya. Ya, ini ada soal enggak ya? Oh, enggak ada. Jadi saya kasih contoh yang pertama aja ya. Nanti yang keluar yang metode membuat atau membeli saja, yang mudah. Jadi keputusan taktis itu adalah keputusan yang segera diambil karena ada banyak pilihannya. Pilihannya banyak. Kalau yang pertama membuat atau membeli kan pilihannya 2, bisa membuat atau membeli. Ini contohnya adalah perusahaan es krim Cornelia. Ya. Diketahui biaya untuk memproduksi 2.000 unit es krim itu harganya sekian, totalnya 86.500 ya. Dan biaya per unitnya 43 sekian. Nah, es krim yang diproduksi ini yang menggunakan batang ya, yang pakai kayu itu loh. Nah, untuk kayunya perusahaan itu mikir, kayunya ini mau dibikin sendiri atau saya beli saja dari luar.
Nah, sudah dianalisis bahwa biaya produksi setiap es krim itu HPP-nya keluarnya 4325. Oh, untuk membuat batang kayu es krimnya itu setiap unitnya 43,25. Siapa yang coret-coret? Ya Mbak, siapa yang coret-coret loh ini loh? Mungkin Anda nggak sengaja ya. Nah, ini nanti selama PPT saya kecoret terus. Ya, ayo siapa ini tadi? Hapus lagi yang nyoret. Saya sampai lupa, sampai dari mana tadi? Cornelia memproduksi batang kayu es krimnya itu 43,25 kalau dia produksi sendiri. Di luar sana ada tawaran dari pemasok, jadi Anda asal ngambil aja, asal gunain aja, itu dapat harga 42. Kalau dilihat kan lebih murah ketika kita beli ya. Nah, ketika kita beli, itu kan banyak yang harus kita pikirkan ternyata. Ini juga ada. Apakah kualitasnya sama enggak ketika kita memproduksi? Kalau kita produksi sendiri kan 43,25 dan kita tahu sendiri produksinya, kualitasnya. Kalau dengan harga yang lebih murah 42, kira-kira kualitasnya sama apa enggak? Maka harus kita analisis biayanya juga. Nah, ternyata kalau kita membeli, itu kan ini sebelah kanan. Kalau kita membuat sendiri, ternyata hasilnya itu lebih murah ketika membuat atau membeli. Ketika membuat, walaupun secara rupiahnya tadi per unitnya 43,25 dibandingkan 42. Ternyata ketika kita mau membuat, itu malah lebih murah loh ternyata. Karena ada biaya-biaya yang tidak masuk. Contoh kayak biaya tetap itu kan biasanya tidak dimasukkan karena dia tidak relevan ketika dimasukkan ke dalam perhitungan biaya. Karena kalau biaya tetap itu kan mau produksi nggak produksi biaya itu pasti keluar. Kalau yang biaya variabel adalah biaya yang bersangkutan, biaya yang terkait dengan produk yang bersangkutan. Gitu. Nah ini berarti kesimpulannya ya Anda lebih baik membuat sendiri. Ternyata ketika membeli 90.000. Nah ini bisa Anda pelajari sendiri kok. Bisa Anda lihat di buku. Yang ini ya, perhatikan. Kan awalnya ini 43,25. Ada biaya yang tidak dimasukkan. Biaya overhead tetap umum yang saya kuning-kuning ini loh. Di sini nggak ada biaya overhead tetap umumnya. Karena tadi biaya tetap itu nggak relevan. Gitu. Ini untuk yang membuat atau membeli atau ya. Nanti teknik yang kedua ada lagi mempertahankan atau menghentikan suatu segmen lini. Nah, jadi UTS-nya nanti saya bikin mudah aja deh, pakai yang analisis BVL dan keputusan membuat atau membeli saja. Jadi ada 2 tema saja. Kalau mau melanjutkan ya masih banyak yang keputusan taktis itu sebenarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, ini pertanyaan Mbak Sri tadi ya. Untuk perhitungan penjualan awalnya ditentukan 25 unit menghasilkan. Oh iya, berarti harus dirubah lagi ya. Mohon maaf ya, betul. Bisa cek di chat semuanya ya. Karena tadi saya belum
ngitung yang rupiahnya ya, hanya yang berarti 23 dikali 5 ketemunya 100 berapa tadi? 115 juta. 117. 117,5 ya? 15. 115 juta. Enggak, dengar aku, Mbak. Sama dengan 23 kali 5. 115. Iya, Bu. Nah, ini kencang, Mbak. 115. Nah, ini berarti 115 dikurangi 87. Ketemunya berapa, Mbak? 27,5. Berarti ini 115. Kalau yang bawah, udah benar ya? Oke, terima kasih Mbak Sri atas revisinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya. Boleh? Jadi, besok kalau UTS itu kan pasti kan nilai harapan orang-orang kan pasti berbeda. Jadi nilai MOS dalam rupiah juga per orang beda. Ya, beda-beda. Kan tadi saya bilang perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Nggak masalah, yang penting kan analisisnya betul. Ya, Bu, terima kasih. Oke, jangan lupa ikut Zoom ya minggu depan. Ya, Bu. Saya absen di Zoom. Oke, cukup hari ini. Materinya Saya mau bertanya. materinya. UTS. Ya. Tadi waktu bikin grafik kan katanya harus pakai buku kotak-kotak. Apa itu wajib nanti waktu UTS? Saya menyarankannya Atau seperti enggak itu usah? supaya angkanya pas. Tapi kalau misalnya Anda kepengen nggak pakai, ya nggak apa-apa. Tapi Anda ngitungnya pakai rumus dulu. Kan baru tahu angkanya. Kalau pakai buku kotak-kotak, tidak perlu pakai rumus, itu nanti akan ketemu sendiri angkanya. Ya kan? Karena kan pas ininya. Per kotaknya itu pas gitu. Tapi kalau pakai kertas biasa seperti saya tadi di MS itu kan kesulitan ketika menentukan titiknya. Berarti solusinya kerjakan rumusnya dulu, setelah ketemu hasilnya unit dan rupiahnya, baru aplikasikan ke dalam grafik gitu. Itu ya, Mbak siapa tadi? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang lainnya? Sudah cukup ya? Cukup banyak materinya sebenarnya. Saya kepengennya yang keputusan taktis itu mau saya habiskan semua, cuman kayaknya kok agak berat ya, nanti bisa dipelajari sendiri aja. Cukup yang lainnya? Nggak ada masalah? Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup sekian. Selamat mengerjakan. Oh, nggak ada tugas ya. Selamat belajar. Sampai jumpa di minggu yang ke depan. Kita ketemunya di UTS. Dipersiapkan ya amunisinya. Jangan lupa ketika Anda ujian atau UTS itu Anda kerepotan ketika harus Zoom dan buka soal. Kalau bisa dua media ya, mau pakai HP dan laptop atau HP dua-duanya. Karena kalau Anda pakai Zoom dan buka PDF itu kan repot ya. Nah, silahkan nanti bagaimana baiknya, silahkan di prepare dari sekarang. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, saya Liv ya.